Pemirsa, kita jumpa lagi. Kita hitung saham yang mau IPO, perusahaan di bidang eh, hospital ya, PT Murti Sadar Tbk. Kita lihat dulu data-datanya di internet, MTMH. Ya, ini dia punya 6 rumah sakit, ada Rumah Sakit Murni, Rumah Sakit Aminah, Murti Teguh Sudirman, dan lain sebagainya. Ini berfokus pada bidang onkologi dan kardiovaskular. Rumah sakit di Medan, Jakarta, Bali, Tangerang. Oke. Ini akan IPO-nya Multisadar itu harganya lumayan mahal ya, 1.180 sampai 1.420. Dia posisi udah book building. Sekarang kita menghitung dengan cara Warren Buffett atau cara gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham, pengarang buku Security Analysis, Legendary Value Investor Bible, dan itu Benjamin Graham diakui sebagai gurunya Warren Buffett yang mengikuti 80% caranya beliau, sedangkan 15% Warren Buffett mengikuti Philip Fisher, pengarang buku Common Stock for Uncommon Profit, tapi kita tidak bisa bahas karena Philip Fisher menganut saham murni kualitatif, sedangkan kita Benjamin Graham kuantitatif, menghitung number, angka daripada nilai wajarnya. Easy Stock bisa diakses secara free of charge di Google Play Store, sudah up and running, kita sudah review, sudah comply dengan Google Play Policy, dan sudah mempunyai intellectual property right. Rumusnya adalah seperti ini, kita ekstrak sisi earning dan sisi neraca, kita memperoleh free cash flow, kita memperoleh net working capital dan surplus dan defisit neraca, semua berasal dari quarterly financial report. Keduanya kita sinergikan, kita kalau free cash flow kita harus projected berdasarkan average industry growth atau average sales growth. Sedangkan untuk mengkombinasinya kita menggunakan discount factor government bond. Government bond bisa dilihat di sini. Government bond yang 10 tahunnya tenornya 6,9 sekian. Itu berubah setiap hari. Begitu juga easy stock itu berubah setiap hari. Dan itu diproyeksikan 10 tahun mendatang dan diterapkan margin of safety-nya Benjamin Graham sehingga ketemu dua nilai, tertinggi dan terendah. Seperti support dan resistance di technical analysis. Kita lihat key financial datanya ya. Penjualannya kira-kira hampir 900 miliar. Kalau itu kan pembayaran Q1 masih 9 bulan atau 10 bulan sampai Oktober. Kira-kira ya penjualannya sampai 1 triliun lah. Oke, nanti kita bandingkan dengan perusahaan sejenis dengan revenue kira-kira 1 triliun. Ini kita lihat net income-nya 120 miliar lebih, ya mungkin 150 sekarang. Dari net hutangnya bisa ditutup secara modal kerja masih kuat, masih bisa nutup itu net current asset-nya. Oke, sekarang kita hitung, kita lihat. Nah, itu current asetnya itu 320. Nah, ini datanya kan udah dikurang ya, udah net ya dari 303. Sudah bisa nutup utang jangka pendeknya. Udah survive lah di jangka pendek dia. Nah, terus kemudian kita lihat sisi earning-nya, yaitu juga 122 miliar, capex-nya juga itu kita lihat di situ ya, capex-nya penambahannya 96 miliar, tetapi ada aset dalam penyelesaian sehingga harus dikurangi itu capex-nya dan dibandingkan dengan penyusutannya. Piutang usaha tidak ada, yang non performing semuanya lancar. Oke. Nah, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, Medialoka, Sarana Media Tama, Sejahtera, Kedoya, Royal Prima, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda bisa lihat performance harganya ya gitu ya. Dengan persaing dengan revenue kurang dari 2 triliun,
Kalau revenue MTMA kan sampai 1 triliun, market cap-nya 3 triliun. Kalau kita lihat di situ, market cap-nya tuh ngitungnya dari harga IPO katakan 1.480 lah atau 1.400 Anda kalikan dengan jumlah saham yang beredar itu ketemu market cap. Market cap-nya targetnya kan segitu harganya, berarti market cap-nya 3 triliun gitu. Nah, kalau dilihat dari market cap-nya, ini akan berada di level kalau itu kita bandingkan 6 perusahaan ya, 6 rumah sakit ada di nomor 3 setelah Budametik ya. Budametik. Jadi ada Medialoka Herbina, Rumah Sakit Herbina, Nusa Bunda Medik, dan Sarana Mediatama. Di bawah itu dia secara market cap-nya. Tapi secara revenue itu berada di nomor 3 kalau di kita konsentrasi di red box itu ya. Jadi dia termasuk di kelas menengah lah, tapi lebih kecil daripada Siloam atau Mitra Keluarga dan Millennium Primacom. Oke. Ini jumlah saham yang beredar kita lihat ada yang 2,608. 2,068. Nah, yaitu 2 miliar lembar saham, ya kan? Itu dikalikan dengan harga IPO-nya Anda ketemu 3 miliar. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih Easy Stock. Anda bisa download di Google Play Store. Anda akan dengar seperti ini. Dari Google Play Store tampilannya seperti ini ada 4 bendera Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru pun hanya Indonesia. Anda klik ini semua saham ada 766 dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Tapi cek dulu misalnya saham UMTR, oke, United Tractor. Oke, ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu 22.000, sedangkan nilai wajar yang terendah aja 54.000, jadi 2 kali lipat ya masih upside-nya. Oke. Kita buka panelnya, ini laporan keuangan terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya, parameter-parameter, capital expenditure, net income, saham jangka pendek, jangka panjang, current asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return on equity-nya 11,61, marginnya tinggi 14%, gross margin juga ke 24%. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya. Ini free ini. Terus subject profile, video profile juga free di sini. Nah, video profile tentang cerita tentang ada yang free lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa? Nah, seperti ini ya 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda kan bisa aja nggak puas nih. 54.000, 22.000 ke ketinggian lah gitu. Oke, kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Government bondnya tetap, capital expenditure saya atau Anda bisa tulis kalau tidak setuju jadi 5 triliun ya. 372 249 123 123. Oke, utang jangka pendeknya 59 triliun. 137 128. Oke, nah kita lihat gimana hasilnya. Terubah ya. Nah, jadi 25 kan? Kalau Anda merubah lagi bisa. Saya pakai simulator lagi. Pertumbuhannya 1,5%. Berapa? Oke. Nah, sekian ya 46. Ya, sekarang kita mulai lihat lagi best stock selection, salah satu fitur
Premium. Mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya untuk premium ya. Kita lihat best stock selection ya. Itu pilihan-pilihannya Anda mau buy under value, mau volume rank, dividen, over value. Kita pilih under value ya, under value, dan ini banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih. Kita pilih aja positif-positif ya, revenue growth positif, return on equity positif, terus profit margin positif, gross marginnya tentunya juga pasti positif, return on assetnya juga saya mau positif aja. Saya mau 1 juta lembar perdagangannya, saya pilih perusahaan finance, oke? Sektornya bank, oke? Very big bank, oke? Apply filter. Nah, BMRI, BNI, nah. Oke, sekarang kita mau ngitung true value IPO ya. Nah, untuk saham murni sadar. Anda harus masuk ke dalam true value IPO, terus Anda isi kredensialnya, terus Anda masukkan angka-angkanya, growth-nya berapa, government bond-nya berapa. Dan ingat ini kan baru 10 bulan kalau nggak salah nih, bukan 30 September, tapi 31 Oktober. Oke, whatever lah gitu. Kira-kira kan kita anggap ini kira-kira 9 bulan lah. Oke. Kita isi semuanya, oke. Utang jangka pendek, jangka panjang, net current asset yang terakhir kita isi. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 4082 sama 3774. Coba ya. Nah, ini belum kita isi. Nah, kita isi 4082 3774 ya. 3774. Oke. Itu yang laporan September ya. Kalau kita lihat laporan keuangan yang tahun sebelumnya, kita masuk di True Value IPO, 31 Desember Anda isi sama. Terus Anda isi, ya udah kita skip aja ya. Anda isi, udah ketemu net current assetnya berapa, hasilnya berapa. Hasilnya berapa? Hasilnya minus. Jadi kalau di sini hasilnya minus, di sini negatif ya. Negatif. Kita nggak akan pakai karena yang jelas yang dipakai itu adalah report yang terakhir. Report yang terakhir itu adalah per 30 September. Jadi kalau Anda lihat di sini tadi ya, kita coba ulang lagi angkanya berapa. Itu kan 4082 sama 3724. 3724 di sini ya, 3724. Oke. Upside-nya masih banyak ini. Sekarang tinggal growth-nya aja. Kalau growth-nya dikurangin, misalnya tadi growth-nya dikurangin, itu hasilnya nggak segitu. Tapi healthcare ini lagi tren juga karena ada pandemi. Cuma saat sekarang mungkin moderate ya, growth-nya nggak sampai. Itu kalau nggak salah, saya pasangnya berapa nanti? Coba kita lihat lagi. Berapa tadi kita pasang growth-nya? Growth-nya berapa waktu kita pasang? 8% kan? 8% growth-nya. Oke. Kalau kita turunkan growth-nya setengahnya aja, ini hasilnya, tapi masih lebih tinggi dari sini. Jadi upside potensialnya jelas, tinggi. Downside-nya tidak ada. None.
tidak ada, ininya undervalue dia. Oke, sekarang Anda bisa, pertimbangkan sendiri, Anda mau masuk ke, IPO ini atau tidak, karena dia punya upside-nya lumayan bagus di sini. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.